Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ignite. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan menyenangkan. Kali ini kita akan membahas alur cerita Tales of Herding God, episode 75 ya guys. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mengingatkan bahwa jika kalian belum menonton episode sebelumnya, alangkah baiknya tonton terlebih dahulu. Jika tidak, kalian tidak akan mengerti apapun di sini. Dan jika kalian sudah menontonnya, tanpa menunda lagi, mari kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, mari kita ulas sedikit episode sebelumnya. Jadi, para rekan kultivator, seperti yang kita lihat di episode terakhir, ketika Kinmu sedang berangkat menuju Dasu untuk bertemu dengan kakek neneknya, banyak orang dari berbagai sekte menyerangnya bersama-sama agar mereka bisa menghabisinya. Tetapi sambil menyelamatkan diri dari mereka, Kinmu memanggil Bear Demon God di sini dan mulai berkata kepadanya, "Aku mengorbankan semua orang yang ada di sini atas namamu." Mendengarnya, Bear Demon God menjadi sangat bersemangat, dan sekarang akan terjadi pertarungan yang sangat hebat. Teman-teman, awal bagian ini kita juga dimulai dari tempat bagian terakhir berakhir, dan kita melihat bahwa semua orang bersama-sama menyerang Kinmu. Tetapi Kinmu juga memajukan Bear Demon God di sini. Sekarang kita melihat bahwa Bear Demon God begitu datang, pertama-tama mengungkapkan niat membunuhnya saat melihat mereka. Dan saat semua orang itu hendak maju, dia menepuk tangannya dengan keras satu sama lain sehingga melepaskan dampak yang sangat besar. Dan kultivator biasa manapun yang terkena dampaknya akan langsung tewas di tempat. Saat itulah Kinmu mulai berkata kepada Howling dan yang lainnya bahwa ayo sekarang kita lari dari sini. Setelah itu dia mengundangi Kinli-nya dan juga membawa tubuh Demon God Dutian. Saat mereka hampir saja melarikan diri dari sini, seorang pria datang dan mencoba menghentikan mereka. Tetapi saat itu, Bear Demon God maju dan langsung menyerangnya dengan raungan yang sangat keras. Dampaknya begitu kuat sehingga pria itu langsung membeku di sana, namun tetap melancarkan banyak serangan telapak tangan ke tubuh monster itu. Dampaknya memang terasa, tetapi di saat berikutnya, monster itu menghentakkan kakinya dengan keras dan mengilasnya di sana. Kemudian, pria kedua maju. Tapi ketika sebuah serangan tinju datang ke arahnya, dia mengeluarkan pedangnya dan langsung memotong tangan Bear Demon God, dan saat itu juga dia membentuk formasi yang menenggelamkan tanah seperti air, yang mana salah satu kaki Bear Demon God terjebak di dalamnya. Dan kemudian dia melancarkan serangan tornado air dengan tebasan pedangnya. Selama waktu itu, giliran biksu itu mengungkapkan kekuatan teratai emasnya, serta menggunakan semua mantra sucinya di sini dan dia mengikatnya di sana. Dan Bear Demon God mulai meronta-ronta untuk membebaskan diri. Tiba-tiba semua mantra ini membekukannya sepenuhnya di sana, dan dia berkata sambil meronta, "Biarkan aku pergi, atau kalian semua akan terbunuh." Selama waktu ini kita melihat sosok raksasa dari semua orang dan langsung datang dan menyerang secara bersamaan, dan mereka terus-menerus melancarkan serangan ke seluruh tubuh Bear Demon God, entah itu serangan tebasan, tendangan, atau serangan tinju. Semua orang di sana bersama-sama melancarkan serangan bertubi-tubi. Sekarang kita melihat bahwa dampak dari serangan ini juga mulai mengenai Kinmu yang sedang berusaha melarikan diri dengan menunggangi Kilin. Tiba-tiba dia juga jatuh di sana, dan saat dia menoleh ke belakang, orang-orang ini telah menekan Bear Demon God sepenuhnya. Tetapi saat itu Bear Demon God mengumpulkan energi dalam jumlah besar di mulutnya, dan begitu dia melepaskan energi iblisnya, kondisi semua orang mulai memburuk. Mereka mencoba menekannya lebih keras lagi. Namun, entah bagaimana Bear Demon God mulai menjadi sedikit lebih unggul. Melihat pemandangan ini, Kinmu datang untuk membantunya dan dia mengaktifkan iblis langit tak terbatas di sekitarnya. Dan begitu dia melepaskan serangan, semua orang di sana terpental cukup jauh. Untuk memblokir aura ini, Kinmu membawa dan mengumpulkan batu-batu di sekitarnya ke depan. Setelah itu, dia langsung menunggangi Kilin dan pergi jauh dari sini. Di sini kita melihat bahwa karena menggunakan seluruh energinya sekaligus, Bear Demon God menjadi sangat kelelahan dan dia mulai berkata, "Betapa sayangnya aku tidak bisa menerima begitu banyak pengorbanan, tetapi melihat kondisi buruk Dutian ini, aku merasa sangat senang dan aku bahagia bisa melihat situasinya yang seperti itu. Dutian yang dulu pernah memimpin kita." Saat itulah kita melihat bahwa tiba-tiba tubuhnya berubah sepenuhnya menjadi ketiadaan dan auranya juga menghilang dari sini dan semuanya menjadi normal kembali. Saat itu semua kultivator itu keluar dan mereka mulai berkata bahwa aura Raja Iblis telah lenyap sepenuhnya. Siapa yang menyangka bahwa master dari sekte iblis akan begitu licik? Saat itulah pandangan mereka tertuju pada salah satu rekan mereka yang terluka parah, yang mana mereka mencoba untuk menyembuhkannya.
tetapi vitalitasnya hampir memudar. Melihat hal itu, mereka semua mengerti bahwa nyawanya tidak bisa diselamatkan lagi. Saat itulah pria itu mulai berkata bahwa hidup ini sangatlah singkat, persis seperti daun di pohon yang awalnya hijau dan subur. Lalu kemudian ketika warnanya layu dan gugur, ia benar-benar mekar. Selebihnya, aku hanya ingin master dari sekte iblis itu harus dibunuh dalam kondisi apapun. Sambil mengatakan ini, dia menghembuskan napas terakhirnya. Mendengar itu, mereka mulai berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengirim master sekte iblis kepadamu dalam kondisi apapun. Lagi pula, sejauh apapun dia pergi dari sini, di depan sana masih banyak musuh terkuat yang sedang menunggunya, karena mereka sedang mengintai dan menunggunya kapan dia akan terjebak dalam jaring yang mereka pasang." Selama waktu ini, kita melihat Kinmu yang sedang melaju cepat menuju Dasu, dan entah bagaimana Kinmu juga tahu bahwa di depan sana masih banyak orang yang sedang mengintainya. Dan saat itulah dia mengeluarkan petanya dan mulai berkata bahwa orang-orang ini tahu bahwa aku sedang menuju Dasu, artinya seluruh jalan yang aku lalui ini akan penuh dengan musuh. Saat itulah dia teringat kata-kata jenderal ketika dia pertama kali datang ke Yankang, dan dia bertahu bahwa jika mereka mengambil rute pegunungan, mereka harus menyeberangi pegunungan Sendu untuk melaju ke depan, dan jalan ini telah dibuat 200 tahun yang lalu. Tetapi jalan ini sangatlah panjang dan jalan ini sungguh ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu sehingga menemukannya sangatlah sulit. Sekarang Kinmu sedang berusaha menemukan jalan tersebut di peta, dan saat itulah dia mulai berkata kepada Kinlin untuk segera maju menuju pegunungan gunung. Saat itulah kita melihat Kinmu dan yang lainnya melaju dengan kecepatan penuh ke arah tersebut. Sekarang di sini kita melihat di perjalanan dia juga melihat banyak dedaunan bersalju. Di antaranya dia juga melihat sebuah tempat di mana seekor anjing liar mulai menggonggong saat melihat Kilin melaju ke depan. Melihat itu, Howlin menggonggong kembali dan berkata, "Katakan pada tuanmu untuk menunggu di sini sesuka hati karena kami akan pergi lewat jalan lain." Sekarang kita melihat bahwa banyak waktu telah berlalu. Tapi setelah berputar-putar, orang-orang ini kembali ke tempat yang persis sama di mana mereka melihat anjing liar yang sama. Dan disinilah Huling mulai berkata, "Kita sudah melaju ke depan entah sejak kapan dan kita sudah melewati desa ini berkali-kali. Jadi kenapa setelah berputar-putar kita kembali ke sini lagi?" Saat itulah Kinmu menggunakan mata ilahinya dan dia mulai berkata kepada mereka untuk terus maju diam-diam dan abaikan semuanya. Saat itulah bagaimana dia melihat, dia menemukan bahwa seluruh tempat ini telah disegel oleh mantra yang aneh dan misterius. Meskipun tempat ini tidak digunakan oleh siapapun selama bertahun-tahun, tetapi tetap saja mantra misterius telah menyegel seluruh tempat ini. Saat itulah Kinmu mendapati dirinya berada di dalam sebuah portal mantra, dan seolah-olah dia terjebak dalam sebuah ilusi berkali-kali. Dia kembali ke tempat yang sama setelah berputar-putar. Melihat ini, Kinmu juga terkejut dan mulai berkeringat. Saat itulah Dutian mulai menjelaskan bahwa ini sebenarnya adalah teknik pelipatan spasial, dan siapapun yang merapalkan mantra ini, dia telah menggunakan seni rahasia dan melipat seluruh wilayah ini seolah-olah ke dalam sebuah matriks. Dan biarpun kamu mencoba jutaan kali, kamu akan kembali ke tempat yang sama sampai kamu menghancurkan kekuatan itu, yaitu hukum yang digunakan untuk melipat tempat ini. Bersama dengan ini, di sini kita melihat bahwa seluruh wilayah ini seolah-olah dilipat di dalam sebuah kubus matriks, dan orang melakukannya seorang sebenarnya berasal dari tempat ini sendiri. Dan di saat berikutnya, kita mendapati Kinmu beserta semua orang berada di dekat desa. Dan target dari mantra inilah orang-orang ini berputar-putar dan kembali ke sini, yang menunjukkan dengan jelas bahwa orang tua itu pasti bersembunyi di sekitar sini. Sekarang, Howling berkata dengan ketakutan bahwa tidak tahu seberapa kuat ahli itu. Apakah dia berada di ranah hidup dan mati atau di ranah jembatan ilahi? Kinmu sambil mengusap kepalanya berkata bahwa kita tetap akan masuk ke dalam. Mendengar itu, Dutian sangat terkejut dan berkata, "Bocah, apakah kamu ingin mati? Kamu tahu betapa kuatnya orang di depanmu, tapi kamu tetap ingin pergi ke sana." Kinmu mulai berkata bahwa aku harus sampai di rumah sebelum tahun baru dalam kondisi apapun, dan siapapun yang mencoba menjadi penghalang di jalanku, aku akan bertarung hidup dan mati dengannya. Sekarang di sini kalian melihat bahwa akhirnya orang-orang ini masuk ke dalam desa, di mana Howling sangat ketakutan, dan bahwa lebih takut lagi adalah naga raksasa itu. Dan di sini orang-orang ini melangkah maju dengan ketakutan ketika anjing yang tadi terus menggonggong di sini. Sekarang Howling menjadi sangat gugup. Dia memukul Kilin dan Kilin menjadi sangat takut.
takut. Dan karena takut, dia mengeluarkan teriakan sedemikian rupa sehingga anjing liar tadi langsung pergi dan bersembunyi di dekat rumah. Saat itulah pemiliknya keluar dari rumah dan inilah orang tua yang sama telah merapalkan mantra misterius itu di sini. Saat itulah pandangan semua orang tertuju padanya. Orang itu keluar dengan membawa lentera di tangannya. Saat itu semua orang ketakutan, tetapi Kim Moo mulai berkata, "Aku adalah seorang pengelana dan aku butuh tempat tinggal untuk malam ini. Jika Anda tidak keberatan, bolehkah kami tinggal di rumah Anda?" Mendengar itu, orang tua itu mulai menjelaskan, desa ini sangatlah kecil, tetapi tetap saja ada banyak tempat kosong di sini untuk pengelana menginap. Dan jika surga tidak keberatan bagi Master Sekte Iblis, dia boleh tinggal bersamaku jika dia mau. Aku tidak masalah dengan itu. Saat itu, Kim Moo mengerti bahwa orang ini sedang menunggunya di sana. Dan dia juga mengungkapkan hal ini kepadanya dan berkata bahwa sepertinya Anda memang benar-benar sedang menungguku. Mendengar itu, dia mulai berkata bahwa namaku adalah Kinsan. Dan ya, aku memang sedang menunggumu. Kim Moo mulai berkata bahwa Taoist Kinsan, apakah ada teman Anda yang juga hadir di sini? Yang mana dia menjelaskan bahwa untuk saat ini hanya ada anjing peliharaanku dan aku sendiri. Tetapi malam ini di sini juga akan diadakan pertemuan pembantaian iblis yang tidak akan lama lagi dan banyak penduduk desa yang akan ikut serta. Sambil mengatakan itu, dia pergi ke atas pohon dan menghias lentera. Mendengar itu, Kim Moo mulai berkata bahwa, "Oh, begitu ya, semua pertemuan akan diadakan. Maka aku harus ikut serta di dalamnya, bukan?" Sambil mengatakan itu, dia pergi ke rumah terdekat dan mulai berkata bahwa Taoist Kinsan, Anda jangan khawatir. Jadi kami akan menginap di sini malam ini. Sambil mengatakan itu, Kim Moo masuk ke dalam rumah yang rusak itu dan mematikan lilin yang ada di sana. Melihat hal itu, orang tua itu mulai berkata bahwa aku harap malammu menyenangkan. Saat itu di sini, Kim Moo mulai berkata kepada semua orang bahwa tidak ada yang boleh bersuara di sini. Mendengar itu, Dutian mulai berkata, "Wah, tidaklah menurutmu kita harus lari dari sini?" Karena orang tua itu juga berkata bahwa dia akan memanggil banyak orang ke sini. Pertemuan itu hanyalah sebuah alasan yang mana Kim Moo memerintahkannya untuk tidur dan Holing masuk ke dalam dan menidurkannya. Setelah itu dia keluar dan Kim Moo juga berkata kepadanya bahwa kamu juga pergilah dan Kinlin kamu juga. Kalian berdua tidurlah dan apapun yang terjadi jangan ada yang membuka mata. Sekarang, Kim Moo memasang pisaunya di bagian atas, serta dia juga memasang gulungan lukisannya, dan sekarang mengatur semuanya. Kim Moo juga pergi untuk tidur dan melalui sebuah benang emas. Dia mengikat pisau itu ke tangannya agar begitu dia mendapat kesempatan, dia bisa menariknya dan membuka gulungan yang merupakan sebuah lukisan itu. Sekarang, di sini kita melihat bahwa Kim Moo sambil tidur berkata ke semua orang, "Ingat satu hal, apapun yang terjadi jangan ada dari kalian yang membuka mata." Sekarang, di sini kita melihat bahwa akhirnya waktu itu tiba. Kim Moo merasakan sesuatu dan dia langsung menarik pisau itu dan mengaktifkan lukisan tersebut di sini. Dan begitu gulungan itu terbuka, tiba-tiba sebuah tekanan misterius keluar darinya. Di sini semua orang menutup mata mereka rapat-rapat dan kita melihat bahwa darah dalam jumlah besar mulai keluar dari lukisan tersebut yang jatuh ke tanah dan memberikan getaran yang aneh. Dan saat itulah kita melihat Taoist Kinsan yang sama dengan duduk di depan lentera dan berkultivasi. Sekarang lenteranya itu sebenarnya adalah sebuah sinyal. Dan begitu rekan-rekannya melihat sinyal tersebut, mereka mulai berkata bahwa Senior Kinsan, Anda menyalakan lentera ini di tengah malam. Artinya Anda telah menemukan Master Sekte Iblis Surgawi, bukan? Mendengar itu, orang tua tersebut tidak memberikan jawaban apapun dan dia membuka portal untuk orang-orang ini yang mana dari dalamnya mereka semua keluar. Dan di sini Lu Wensu memuju Senior dan mulai berkata bahwa Senior, seperti yang kami dengar tentang Anda, tentang teknik Anda. Hari ini aku telah melihatnya dengan mataku sendiri. Mendengar itu, Kinsan mulai menjelaskan bahwa dia pasti sudah pergi tidur di salah satu rumah di desa. Tapi beritahu aku, kenapa saudara Taoist Kuei tidak datang? Mendengar itu orang-orang terdiam dan kemudian Lu Wensu mulai menjelaskan bahwa aku bersumpah bahwa aku akan membunuh Master Sekte Iblis dalam kondisi apapun dan membalas dendam saudara Taoist Kuei kita. Saat dia hendak maju ke depan, seniornya menghentikannya dan mulai berkata bahwa meskipun Master Sekte Iblis tidak terlalu kuat dalam hal kultivasi, tetapi bagaimana jika dia kembali memanggil iblis lagi? Mendengar itu, Kinsan di sini mulai menjelaskan bahwa aku sudah melipat tempat ini melalui teknikku. Jadi dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan metode pemanggilan dengan mengorbankan daging dan darah, yang artinya dia tidak akan bisa memanggil iblis
apapun di sini. Tetapi melihat betapa tenangnya dia, aku merasa seolah-olah dia memiliki rencana cadangan atau mungkin saja dia hanya sedang membodohi kita. Saat itu, Lu Wensu mulai berkata bahwa kita total ada 4 ahli ranah makhluk surgawi. Jadi apa yang bisa dilakukan di depan kita? Terlebih lagi Senior Kinsan, Anda berada di ranah hidup dan mati. Jadi selama ada Anda, tidak akan terjadi apa-apa pada kami dan tidak akan pernah bisa melarikan diri dari sini. Kita tidak boleh menunda dan harus segera membunuhnya. Saat itulah Kinsan mulai berkata bahwa tidak perlu terburu-buru. Begitu pertemuan pembantaian iblis dimulai, baru kita akan mencabut nyawanya. Selama waktu ini, kita melihat Kinmu dan yang lainnya di sini, di mana Huling yang ketakutan baru saja hendak membuka matanya. Kinmu langsung menutup matanya dan sini Kinmu juga terus mendengarkan pembicaraan mereka semua di luar sambil memejamkan mata. Bersama dengan itu, kita melihat bahwa satu persatu dari pertemuan pembantaian iblis mulai berkumpul di sini. Dan kemudian kita melihat bahwa ketika semua orang akhirnya telah datang, saat itulah Kinsang mulai berkata bahwa semua orang bersiaplah. Akhirnya waktu itu telah tiba. Saat itu, Lu Wensu mulai menjelaskan bahwa hari ini dalam kondisi apapun, kita akan memusnahkan Master Sekte Iblis Surgawi sepenuhnya. Dan kita juga akan membalas dendam para pahlawan kota Daxiang. Kita juga akan membebaskan dendam senior saudara Taois Kui. Hanya dengan membunuhnya, cawan hari ini adalah atas nama balas dendam kita. Sambil mengatakan itu, semua orang sudah bersiap sepenuhnya. Dan sekarang, mereka mulai melangkah menuju rumah di mana Kinmu sudah memasang jebakan untuk mereka. Dan sekarang, orang-orang ini saling memberi isyarat satu sama lain, di mana kita bisa melihat Lu Wensu yang maju ke depan dan begitu mengeluarkan kuasnya, dia langsung sampai di depan pintu dan dengan satu serangan ringan dia memotong kayu yang digunakan untuk mengunci pintu dari dalam. Sekarang, begitu dia mengintip dari dalam pintu tersebut, begitu matanya melihat lukisan itu, tiba-tiba matanya menjadi merah sepenuhnya dan dia membeku total. Melihatnya membeku seperti itu, orang lain maju dan mulai berkata bahwa saudara Taois Lu Wensu, apa yang terjadi? Kenapa kamu membeku seperti itu? Saat kita melihat Lu Wensu memutar lehernya ke arahnya, darah keluar dari matanya. Di saat berikutnya, kepalanya terpisah dari tubuhnya. Melihat hal itu, semua orang merinding dan mereka semua menjadi sangat berhati-hati dan mulai mundur. Dan saat itulah biksu itu mulai berkata bahwa semuanya berhati-hatilah karena menurutku ada ahli yang sangat kuat saat ini yang berada di dalam ruang Master Sekte Iblis Surgawi. Mendengar itu, setiap orang yang ada di sana terkejut dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, alur cerita kita hari ini berakhir di sini. Tapi episode selanjutnya akan sangat seru. Tapi sebelum itu, pastikan kalian menyukai video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Jadi sekian untuk hari ini. Kuharap kalian semua sangat menyukai video sampai hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.